Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Putri Alifah, peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes tahun 2022, golongan 3, angkatan 2, kelompok D, di Bapelkes Cikarang. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Yang pertama yaitu identifikasi isu. Identifikasi isu dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung, tepatnya di instalasi gizi. Sesuai dengan posisi saya bekerja yaitu sebagai nutrisionis di subinstalasi pengolahan dan penyaluran makanan. Di sini saya sudah mengidentifikasi 3 isu aktual yang terjadi di instansi saya dengan menggunakan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian antara jenis dan jumlah distribusi snack pasien dengan laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana. Faktanya, sering ditemukannya perbedaan jumlah distribusi snack dengan laporan yang dibuat dan dengan jumlah pasien. Yang kedua, laporan dibuat manual dengan banyak coretan. Yang ketiga, tidak semua petugas paham mengenai kegiatan distribusi snack. Dampak yang ditimbulkan yaitu yang pertama, banyaknya permintaan snack tambahan dan berpengaruh terhadap food cost. Pihak yang terdampak jika isu ini tidak diselesaikan yaitu instansi. Yang kedua yaitu kurang terbarukannya standar resep yang digunakan pada sistem pola menu baru. Faktanya, masih menggunakan standar resep yang lama walaupun sudah menggunakan pola menu yang baru. Kedua, tidak semua data terintegrasi dengan bon pemesanan bahan makanan. Yang ketiga, tidak adanya standar resep baru yang dibukukan. Dampaknya yaitu terjadi perbedaan jumlah kebutuhan dan pemesanan bahan makanan. Yang kedua, hasil akhir dari makanan seringkali tidak seragam dan berdampak pada kualitas makanan yang dihasilkan. Pihak yang terdampak yaitu yang pertama instansi, yang kedua penanggung jawab dinas, dan yang ketiga pasien. Isu yang ketiga yaitu penggunaan APD Pranata Jamuan yang tidak tepat dalam proses pengolahan makanan. Faktanya, masih banyak petugas menggunakan APD dan baju kerja di luar area zona merah atau ruang pengolahan. Yang kedua, penggunaan sarung tangan disposable yang tidak tepat. Dampaknya terjadi kontaminasi silang dan terjadi infeksi nosokomial. Pihak yang terdampak yaitu yang pertama instansi, yang kedua petugas pelaksana, dan yang ketiga pasien. Kemudian dilakukan teknik penapisan isu. Berdasarkan isu aktual yang telah teridentifikasi, selanjutnya dilakukan proses pemilihan isu dengan teknik analisis pada kriteria aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan atau APKL. Teknik APKL digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor, yaitu yang pertama aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. Yang kedua, problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar atau masalahnya kompleks, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Yang ketiga, kekalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut halayak hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. Yang keempat, layak, yaitu isu yang masuk akal atau logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak wewenang, dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Kemudian, setelah itu dibuat tabel analisis isu berdasarkan kriteria APKL dan diberikan scoring. Skor 1 yang paling rendah dan skor 5 paling tinggi. Dari hasil analisis isu didapatkan satu isu aktual yang menjadi prioritas, yaitu kurang terbarukannya standar resep yang digunakan pada sistem pola menu yang baru dengan skor tertinggi yaitu 19. Setelah itu dilakukan analisis penyebab isu dengan menggunakan fishbone diagram. Fishbone diagram ini terdiri dari 5 unsur, yaitu surrounding atau lingkungan, yang kedua sistem, yang ketiga skills atau keterampilan, yang keempat suppliers atau pemasok, dan yang kelima safety atau keselamatan. Yang pertama dari surrounding yaitu standar resep tidak terupdate dan petugas tidak melapor jika standar tidak sesuai. Yang kedua yaitu sistem, kurang mensosialisasikan sistem menu baru dan tidak ada briefing pagi.
Dari unsur skills yaitu petugas kurang memahami standar atau pedoman dan makanan tidak dicicipi terlebih dahulu. Kemudian dari suppliers yaitu standar resep tidak ada di dapur pengolahan serta membutuhkan waktu pengamatan yang lama dan SDM terbatas. Dari safety yaitu rasa makanan yang tidak sesuai yang berakibat terhadap diet pasien. Akibat yang ditimbulkan yaitu kurang terbarukannya standar resep yang digunakan pada sistem pola menu yang baru pada subinstalasi pengolahan dan penyaluran makanan. Setelah ditemukannya penyebab masalah, kemudian dilakukan rekomendasi gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk menyelesaikan isu. Alternatif penyelesaian isu ini dibuat untuk mengatasi isu tersebut agar tidak berdampak di kemudian hari. Di bawah ini merupakan beberapa alternatif gagasan kreatif penyelesaian isu yang dapat diusulkan. Yang pertama yaitu briefing pagi. Jadi setiap briefing pagi itu dilakukan review dan sosialisasi untuk membahas menu harian. Dan yang kedua yaitu membuat standar resep terbaru. Membuat standar resep yang dibakukan sesuai dengan pola menu yang terbaru dan terintegrasi dengan sistem pembuatan bon bahan makanan agar tidak terjadi perbedaan antara pemesanan dan bahan makanan yang diterima. Yang ketiga yaitu membuat buku standar resep. Standar resep yang ada dibukukan dan disimpan di ruang pengolahan. Yang keempat yaitu monitoring saat pengolahan. Adanya monitoring di ruang pengolahan oleh penanggung jawab dinas agar bahan makanan yang dihasilkan itu sesuai standar dan dibuatnya standar-standar sesuai dengan pola menu yang terbaru. Sekian paparan dari saya mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di instansi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.